Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah berada di kelas 12. Ibu saat ini mengajar sejarah Indonesia. Dan yang seperti kalian ketahui bahwa kalian telah menerima buku sejarah Indonesia yang sudah diberikan sekolah. Saya akan memulai dengan bab pertama dengan materi ancaman disintegrasi dan tokoh perjuangan Indonesia. Dari judul ini, kalian harus tahu bahwa disintegrasi artinya perpecahan. Jadi yang dimaksud di sini adalah ancaman perpecahan dan masa sejarah yang dimaksud pada materi ini. Bab ini adalah pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Itu yang kita bahas dalam sejarah Indonesia pada masa periode ini. Kembali ke materi. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia telah selesai. Justru perjuangan yang sebenarnya baru dimulai. Mengapa demikian? Karena tidak sedikit terjadi pemberontakan dan gerakan separatisme dari berbagai golongan atau kelompok. Hal inilah yang dimaksud dengan ancaman disintegrasi, ancaman perpecahan. Kalian dapat membaca di buku yang kalian dapatkan, yang sudah dibagikan. Di situ dikatakan bahwa pemberontakan yang terjadi pada waktu itu adalah sebagai berikut: pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan Darul Islam, dan gerakan 30S PKI 1965. Gerakan 30S 1965 itu juga termasuk pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Karena pada pemberontakan pertama gagal, dilanjutkan yang disebut dengan gerakan 30 September 1965. Contoh dari pemberontakan yang Ibu sebutkan ini adalah pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Sebagaimana kalian tahu, ideologi kita adalah Pancasila. Jadi pemberontakan ini ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka kehendaki. Padahal negara kita ketika merdeka sudah dibangun dengan ideologi Pancasila. Jadi kalau Pancasilanya dirubah, otomatis negara juga sudah tidak ada. Nah, kita lanjutkan. Selain pemberontakan karena ideologi, ada lagi yang berkaitan dengan pemberontakan adalah karena ada kepentingan di dalamnya. Contoh pemberontakan ini adalah pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kalian bisa baca dengan jelas di buku yang sudah kalian dapatkan itu. Jadi kalian tidak 100% mengharapkan penjelasan dari Ibu karena semua sudah tertera di buku sejarah Indonesia. Jadi Ibu hanya memberikan materi-materi yang sekiranya kalian harus ketahui dan harus baca. Ya, Ibu hanya memberikan materi yang untuk menjelaskan, untuk lebih merangkum bahwa ini intinya yang kalian pelajari. Dan yang ketiga adalah pemberontakan karena berkaitan dengan sistem pemberontakan. Sistem pemberontakan yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ya, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan seperti pemberontakan PRRI, Permesta, pemberontakan negara federal. Dan saya harap kalian semua paham dan bisa menjelaskan ketika Ibu nanti memberikan soal. Untuk hari ini saya akhiri dulu mengenai rangkuman materi pada pertemuan pertama kita. Nanti untuk soalnya kalian bisa membuka di Classroom dan langsung kalian jawab
pertanyaan yang Ibu kirim lewat Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.